dapat dicerna dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Karbohidrat yang dapat dicerna terdiri dari monosakarida dan disakarida. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa untuk monosakarida, kemudian sukrosa, maltosa, dan laktosa, serta pati untuk karbohidrat yang dapat dicerna. Dapat dicerna di sini artinya dapat bereaksi dengan enzim-enzim pencernaan, mulai dari enzim tialin yang ada di ludah, kemudian enzim pencernaan yang ada di lambung, kemudian dapat dipotong-potong menjadi monosakaridanya, dapat dihidrolisis oleh enzim, kemudian masuk melewati dinding usus dan diserap masuk ke pembuluh darah. Nah, ini yang bisa dicerna adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa, maltosa, dan laktosa, serta pati atau amilosa dan amilopektin. Nah, apa yang terjadi apabila karbohidrat yang dapat dicerna itu diolah gitu? Ada dua kemungkinan. Thermal processing itu ada yang melibatkan air, ada yang tidak melibatkan air. Kalau pati ketemu dengan air, maka akan mengalami gelatinisasi. Kemudian kalau monosakarida, terutama gula reduksi, itu ketemu dengan protein, akan terjadi reaksi Maillard seperti yang sudah dijelaskan pada pengaruh proses pengolahan terhadap protein. Kalau ada tahapan dehidrasi atau penguapan, maka terbentuk reaksi Maillard, dan kalau misalnya tidak melibatkan dehidrasi, misalnya pada saat pemasakan dengan steaming atau pengukusan, maka tidak terbentuk Maillard, sehingga tidak terjadi pencoklatan. Ada reaksi Maillard kalau protein itu kan nanti terbentuk melanoidin ya, dan kemudian karbohidrat itu sendiri kemudian berubah menjadi suatu senyawa namanya hidroksimetil furfural. Jadi hidroksimetil furfural itu adalah senyawa hasil perubahan atau konversi glukosa dalam reaksi Maillard, dan hidroksimetil furfural ini terkandung di dalam karamel. Ini yang kedua adalah karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Contohnya adalah stachyosa dan raffinosa. Stachyosa merupakan tetrasakarida atau gula yang tersusun dari 4 monomer, yaitu 3 galaktosa dan 1 fruktosa. Sedangkan raffinosa adalah trisakarida atau gula dengan 3 monomer yang tersusun dari 2 molekul galaktosa dan 1 molekul fruktosa, seperti pada skema yang dapat dilihat ini. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna itu dapat menyebabkan flatulensi. Apakah itu flatulensi? Flatulensi adalah menumpuknya gas-gas di dalam lambung dan saluran cerna yang disebabkan karena oligosakarida difermentasi. Ya, gas-gas itu bisa terbentuknya di lambung, bisa juga di usus besar. Kalau di usus besar itu bisa terbentuk CO2, hidrogen, kemudian metana. Meski tidak toksik, flatulensi dapat berakibat serius ya. Jadi perut Anda tuh begah, kemudian penuh berisi dengan gas-gas, dan kemudian bisa ya mengeluarkan gas-gas yang baunya aduhai gitu. Peningkatan gas akan menyebabkan tanda-tanda patologis, bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, maksudnya kepala tuh nyeri, bisa juga apa kepala rasanya itu berputar gitu. Kemudian menurunkan daya konsentrasi, bisa juga menyebabkan konstipasi. Nah, itu serta itu kan tadi terbentuknya gas-gas yang disebabkan karena oligosakarida difermentasi oleh mikrobia. Maka
Flatulence dapat dicegah dengan merendam kacang-kacangan dalam air sehingga oligosacharidanya dapat berkurang atau kemudian dikecambahkan. Sehingga selama perkecambahan, enzim-enzim di dalam bahan itu akan memecah oligosakharida. Selain itu juga dapat dilakukan fermentasi menjadi berbagai produk olahan fermentasi. Misalnya kalau kedelai diolah menjadi tempe dan seterusnya. Cara lainnya adalah dengan memberi perlakuan dengan enzim. Tetapi di sisi lain, oligosakharida itu juga bisa bermanfaat. Raffinosa dan Stachybosa itu dapat menjadi prebiotik yang menjadi makanan bagi bakteri baik di dalam usus, sehingga juga mencegah atau menekan pertumbuhan bakteri patogen. Bahkan di beberapa negara itu ada industri yang khusus memproduksi oligosakarida, misalnya inulin yang dijual sebagai ingredient fungsional, kemudian juga ada frukto-oligosakarida dan gluko-oligosakarida, dan itu harganya mahal. Dan karbohidrat yang tidak dapat dicerna yang lain adalah serat pangan. Serat pangan itu ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Serat larut air contohnya adalah pektin, gom, musilase, agar, karagina, dan beberapa jenis hemiselulosa, sedangkan serat tidak larut air itu contohnya adalah selulosa dan lignin. Keduanya dapat berikan sehingga baik untuk dikonsumsi. Serat larut air dan serat tidak larut air itu banyak terkandung dalam buah dan sayuran yang sekalipun tidak dapat dicerna, artinya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita dan digunakan untuk pertumbuhan misalnya, atau tidak memiliki nilai gizi, tetapi fungsinya untuk membersihkan usus dan juga membersihkan usus besar, kemudian bisa mencegah kanker, juga tenggorok. Kemudian pati dalam hal ini amilosa dan amilopektin dapat mengalami gelatinisasi. Ini bisa dilihat. Nah, silakan ini. Kalau misalnya ada granula pati, kemudian mengalami perebusan, gelembung granula pati ini akan menyerap air, ya, kemudian mengalami pembesaran. Ya, ini Anda bisa melihat proses gelatinisasi, granula patinya membesar. Kemudian jika terus-menerus dipanaskan, maka granula pati lama-lama akan pecah. Gitu. Nah, ini Anda lihat granula pati itu kalau dipanaskan terus-menerus, lama-lama jadi pecah. Nah, bukti dari pemecahan granula pati itu contohnya adalah terbentuknya bubur. Gitu. Kalau secara fisik itu dilihat dari uh, pembentukan bubur. Gitu. Jadi gelatinisasi itu contohnya adalah beras menjadi nasi, kemudian kalau ditambah air dan pemanasannya diteruskan akan menjadi bubur. Nah, pembentukan dari nasi menjadi bubur itu adalah pecahnya kiri ini adalah struktur dari amilosa dan amilopektin. Awalnya strukturnya itu masih intact, lalu kemudian dipanaskan sehingga strukturnya membuka, apalagi kalau ada air, airnya masuk, sehingga kemudian membentuk struktur yang disebut mobile amorphous phase atau fase amorf yang dapat bergerak. Maksudnya bergerak itu adalah terbukanya struktur granula pati. Kemudian ketika pemanasan dilanjutkan, maka akan terjadi disintegrasi struktur atau pecahnya granula pati, sehingga strukturnya menjadi seperti ini ya, transisi yang ketiga ini. Nah, ini terbentuk bubur gitu. Kemudian karbohidrat sederhana atau yang dapat dicerna itu dapat mengalami reaksi Maillard. Ketika terjadi, jadi karbohidrat tercerna itu biasanya availabilitasnya atau kecernaannya akan tinggi apabila direbus atau dikukus. Tapi kemudian ketika dipanggang itu akan terjadi reaksi Maillard sehingga kecernaannya berkurang. Kemudian mungkin Anda pernah melihat tipe snack seperti ini ya. Nah, snack seperti ini dibuat dengan cara proses ekstrusi namanya, high temperature short time.
Jadi suhunya tinggi, waktunya cepat, tekanannya tinggi. Pada kondisi seperti itu, pada tipe pengolahan seperti itu, struktur fisik granula pati akan berubah, kristalinitasnya menurun sehingga lebih mudah larut air dan mudah terhidrolisis oleh enzim. Jadi akan terbentuk struktur seperti yang ada di sini, ya, terdisintegrasi. Penelitian menunjukkan bahwa tepung dan pati gandum yang mengalami proses ekstrusi atau dibuat seperti ciki-cikian itu ya, yang tadi snack seperti yang tadi dilihat itu, suhunya tinggi, waktunya cepat, kemudian tekanannya tinggi, kemudian juga brondong atau brontong, ini tahu brontong nggak ya? Mmm, Jagung yang kemudian dibuat, brontong, ya kalau ada yang nggak tahu brontong bisa, eee, mencari tahu apa itu brontong jagung, gitu. Pati jagung itu kalau dibuat menjadi brontong, itu akan, menyebabkan strukturnya itu menjadi jauh lebih rapuh, sehingga mudah dihidrolisis oleh enzim. Ketika pati jagung itu direaksikan dengan alfa amilase dari saliva atau air ludah dan kemudian, eee, secara in vivo, jadi dimasukkan ke dalam tikus, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ekstrusi itu membuat pati lebih peka terhadap alfa amilase sehingga lebih mudah dipecah, bahkan dibandingkan dengan perebusan. Sehingga, pati itu lebih mudah dicerna apabila prosesnya adalah HTST atau dibuat brontong dari diekstrusi. Kondisi ekstrusi yang ekstrim, tekanannya tinggi, suhunya tinggi, akan meningkatkan kadar gula dan insulin dalam plasma lebih cepat dibandingkan dengan hasil, karbohidrat dari kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi produk ekstrusi, kita akan lebih mudah terkena diabetes dalam darah kita, akan cenderung lebih cepat tinggi ketika mengkonsumsinya. Pada saat proses ekstrusi, ya dibikin snack seperti ini, pati akan terhidrolisis menjadi mono dan oligosakarida seperti glukosa, fruktosa, melibiosa, maltosa, dan maltodextrosa. Kemudian rantai makromolekul amilosa dan amilopektin akan terpecah. Kemudian bisa juga terbentuk senyawa kompleks antara amilosa dan ya, sehingga daya cerna pati akan berkurang. Kemudian ada lagi, karbohidrat tidak tercerna, tadi ada serat pangan, dan juga serat kasar. Serat pangan adalah jadi serat di dalam buah dan sayur yang tidak dapat dicerna dan kemudian nanti, menjadi ampas gitu ya di, usus besar dan kemudian dikeluarkan sebagai feses, itu serat pangan. Kemudian ada juga serat kasar atau crude fiber, adalah bagian bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh, senyawa-senyawa kimia. Nilai serat kasar biasanya lebih kecil daripada serat pangan, jadi serat pangan itu, jumlahnya lebih tinggi karena H2SO4 dan NaOH itu dapat menghancurkan bahan pangan atau menghidrolisis bahan pangan itu lebih banyak, sehingga serat kasar atau ampas yang paling terakhir itu jumlahnya lebih kecil ya. Baik serat pangan maupun serat kasar itu, sekalipun tidak dapat tercerna, itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan usus besar kita.